Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rinjani Pitaloka dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan yang membahas tentang hakikat pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu. Pendidikan juga merupakan suatu proses terhadap anak didik yang berlangsung secara terus-menerus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa. Dalam artian, pendidikan itu nggak cuma dilakukan sehari 2 hari doang, tapi terus-menerus nih dari anak ini belum bisa apa-apa sampai dia paham, dia bisa ngebedain mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi pendidikan itu bukan sesuatu yang berjangka pendek, tapi pendidikan itu sesuatu yang berjangka panjang. Bahkan sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Selanjutnya, guru ialah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Guru yang baik adalah guru yang mampu mengilhami muridnya. Guru juga dituntut untuk membimbing siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka. Yang terpenting dimiliki seorang guru adalah bagaimana tertanam dalam dirinya untuk selalu berinovasi, berimprovisasi, serta mengembangkan melalui pendidikan guru yang meliputi pelatihan, seminar, lokarya, dan pendidikan lanjut strata 2 dan strata 3. Jadi di sini guru juga diminta untuk gimana caranya nih supaya guru bisa ngasih energi keinginan belajar siswanya ini naik gitu. Jadi kayak misalnya ada guru nih, guru ini emang kayak favorit banget, terus siswa itu ngeliat guru, ih pengen deh kayak guru ini, maka dari situ kan kayak rasa keinginan belajar si siswa itu dia akan terus meningkat gitu. Selanjutnya, siswa peserta didik. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran. Yaitu bagaimana keadaan dan kemampuannya baru menentukan. Setelah itu menentukan komponen lain. Konsep tabula rasa bahwa anak didik diibaratkan sebagai kertas putih yang dapat ditulis sekehendak hati oleh para guru. Jadi di sini nih penting juga nih adanya peserta didik gitu. Nah, peserta didik ini diibaratkan sebagai kertas yang masih putih gitu. Nah, guru ini orang yang berperan untuk mengisi kertas ini. Jadi si murid ini bakal menyerap apa-apa yang nanti akan diajarin oleh guru itu. Selanjutnya lingkungan. Sertain dalam hasbullah, lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu memengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life processes. Sertain membagi lingkungan menjadi 3 bagian. 1. Lingkungan alam atau luar, yaitu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini yang bukan manusia. Yang kedua, lingkungan dalam, yaitu segala sesuatu yang telah termasuk ke dalam diri kita yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kita. Selanjutnya yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Lingkungan di sini emang sangat berpengaruh sama kehidupan kita, kayak contohnya pertumbuhan kita nih, kita hidup di lingkungan yang udah biasa sama hal-hal yang seharusnya nggak kita lakuin, tapi karena kita di situ udah ngeliat itu hal yang biasa, terus orang-orang di situ juga nganggapnya itu emang udah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan yang buruk-buruk itu jadi tertanam gitu di dalam diri kita. Kayak misalnya kita hidup di lingkungan yang orangnya sering ngomong kasar, tapi didiemin aja sama masyarakatnya, nggak ada teguran gitu. Maka itu
menjadi kebiasaan. Kita juga mikirnya, oh ini biasa gitu. Kita ngomong kasar ya udah nggak apa-apa gitu karena di lingkungan kita juga nggak ada teguran gitu. Selanjutnya alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tersebut. Alat pendidikan merupakan unsur pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dari segi wujudnya, unsur pendidikan itu berupa perbuatan pendidik mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, dan hukuman. Di sini ada yang disebutkan pujian, teguran. Jadi kalau kita menegur itu kita jangan langsung kita negur anak siswa nih, tapi kita jangan menggunakan teguran yang ngebuat dia down gitu. Kita harus menegur sekaligus juga kayak ngasih motivasi supaya si anak didik ini gitu jadi nggak ngerasa malu, jadi ngerasa ah udahlah gitu, nggak usah lagi kemarin juga dibilangnya kayak gini gitu. Jadi gimana caranya kita negur siswa itu agar dia malah makin semangat gitu. Di sini saya ada video. Ini sekarang kita nonton video tentang pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia.
Dari sini kita sudah menonton video. Di video itu dijelaskan bahwa rasa keingin belajaran masyarakat Indonesia itu masih minim banget. Makanya pendidikan di Indonesia itu emang menurun ya. Selanjutnya ada kepemimpinan sekolah. Diartikan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya dapat direalisasikan. Kriterianya mampu Kriterianya, satu, mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Dua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Tiga, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan tingkat ketentuan yang telah ditetapkan. Sumber-sumber jenis. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dua, landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang ketiga adalah landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sarana pendidikan, adanya desain yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Terima kasih. Mungkin sekian yang saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.